Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah dari PBA. Pada video ini saya akan mempresentasikan matkul ilmu al-daldalah dengan tema kategori makna leksikal. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian makna leksikal. Jadi makna leksikal itu adalah makna dasar atau makna asli yang dimiliki oleh suatu kata sebelum dipengaruhi oleh konteks kalimat maupun unsur-unsur gramatikal. Jadi makna ini melekat pada kata itu sendiri dan dapat dipahami secara langsung oleh penutur bahasa. Oleh karena itu, makna leksikal itu sering disebut sebagai makna kamus karena arti tersebut dapat ditemukan dalam kamus dan berlaku secara umum. Sebagai contoh, ketika kita mendengar kata rumah, yang terlintaskan dalam pikiran kita adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Begitu juga ketika mendengar kata buku, kita itu langsung memahami bahwa buku itu adalah kumpulan lembaran kertas yang berisi tulisan atau informasi. Jadi makna tersebut itu tetap sama meskipun kata tersebut belum dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Dalam kajian semantik, makna leksikal itu menjadi dasar untuk memahami berbagai jenis makna lainnya. Sebab itu, sebelum memahami makna yang dipengaruhi konteks atau struktur kalimat, kita itu harus terlebih dahulu memahami makna dasar dari suatu kata. Dengan kata lain, makna leksikal itu merupakan fondasi utama dalam memahami bahasa. Selain itu, makna leksikal juga membantu kita memperkaya kosakata. Semakin banyak makna kata yang kita pahami, semakin mudah pula kita itu berkomunikasi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai makna leksikal itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori makna leksikal dan hubungan makna leksikal. Kategori makna leksikal itu merupakan pengelompokan kata berdasarkan makna dasar dan fungsinya. Dalam bahasa, pengelompok ini bertujuan untuk memudahkan kita memahami jenis-jenis kata yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kajian semantik, kategori makna leksikal itu terdiri atas nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, numeralia, dan interjeksi. Jadi kategori pertama adalah nomina atau kata benda. Nomina itu digunakan untuk menyebut nama orang, benda, kemudian tempat, hewan, maupun konsep tertentu. Kata benda biasanya dapat menjadi subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Kemudian kategori kedua adalah verba atau kata kerja. Verba merupakan kata yang menunjukkan tindakan, aktivitas, proses, atau keadaan yang dilakukan oleh seseorang maupun sesuatu. Kemudian kategori ketiga adalah adjektiva atau kata sifat. Adjektiva itu digunakan untuk menjelaskan sifat, karakteristik, atau keadaan seseorang maupun benda. Kategori keempat adalah adverbia, yaitu kata keterangan. Adverbia itu berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap kata kerja, kata sifat, maupun unsur lain dalam kalimat. Kategori kelima adalah pronomina atau kata ganda. Pronomina itu digunakan untuk menggantikan kata benda agar tidak terjadi pengulangan yang berlebihan. Kemudian kategori keenam adalah numeralia atau kata bilangan. Numeralia itu digunakan untuk menunjukkan jumlah atau tingkatan. Kemudian kategori terakhir adalah interjeksi atau kata seru. Interjeksi itu digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, atau reaksi secara spontan.
Selain memiliki kategori makna leksikal, juga memiliki hubungan makna. Hubungan makna adalah keterkaitan antara satu kata dengan kata lainnya dalam suatu bahasa. Jadi hubungan makna itu menunjukkan bahwa kosakata dalam bahasa itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk suatu sistem makna. Hubungan makna yang pertama adalah sinonimi. Sinonimi ini merupakan hubungan antara dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Kemudian hubungan kedua adalah antonimi. Antonimi ini merupakan hubungan antara kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Hubungan ketiga adalah homonim. Homonim ini adalah kata yang memiliki bentuk atau bunyi yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Kemudian hubungan keempat adalah polisemi. Polisemi ini adalah satu kata yang memiliki beberapa makna yang masih saling berhubungan. Kemudian hubungan kelima adalah hiponim. Hiponim ini merupakan hubungan antara makna yang lebih khusus dengan makna yang lebih umum. Kemudian hubungan keenam adalah meronim. Meronim ini merupakan hubungan antara bagian dan keseluruhan. Hubungan ketujuh adalah homofoni. Homofoni ini merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Sedangkan hubungan kedelapan adalah homografi. Homografi merupakan kata-kata yang memiliki penulisan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, makna leksikal itu memiliki peran yang sangat penting dalam kajian semantik karena menjadi dasar dalam memahami arti sebuah kata. Sebelum seseorang memahami makna suatu kalimat secara utuh, ia itu harus terlebih dahulu memahami makna dari kata-kata yang menyusun kalimat tersebut. Oleh karena itu, makna leksikal itu dapat dikatakan sebagai fondasi utama dalam pembelajaran dan makna bahasa. Dengan memahami kategori leksikal, kita itu dapat mengetahui fungsi dan peran setiap kata dalam suatu bahasa. Misalnya, kita dapat membedakan makna kata yang termasuk nomina atau kata benda, kemudian makna yang termasuk verba atau kata kerja, serta mana yang termasuk adjektiva atau kata sifat. Pemahaman ini membantu kita itu menggunakan bahasa secara lebih tepat dan efektif dalam komunikasi sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna leksikal itu tidak hanya penting dalam kajian semantik, tetapi juga memiliki manfaat yang luas dalam pembelajaran bahasa, penerjemahan, penyusunan kamus, atau penelitian linguistik serta komunikasi sehari-hari. Jadi, melalui pemahaman makna leksikal, seseorang itu dapat menggunakan bahasa secara lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan makna yang dimaksud. Dapat disimpulkan bahwa makna leksikal itu merupakan makna dasar atau makna asli yang dimiliki oleh suatu kata tanpa dipengaruhi oleh konteks maupun unsur gramatikal. Jadi, makna leksikal itu menjadi salah satu kajian penting dalam semantik karena membantu kita itu memahami arti kata secara tepat dan mendalam. Kemudian makna leksikal itu terdiri atas beberapa kategori, yaitu nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, numeralia, dan interjeksi. Setiap kategori itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam membentuk komunikasi yang jelas dan efektif. Selain itu, makna leksikal juga memiliki berbagai hubungan makna seperti sinonim, antonimi, homonimi, polisemi, hiponimi, meronimi, homofoni, dan homografi. Jadi hubungan-hubungan tersebut menunjukkan bahwa kata-kata dalam bahasa itu saling berkaitan dan membentuk suatu sistem makna yang teratur. Dengan memahami kategori makna leksikal,
Dan hubungan makna leksikal, kita itu dapat memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan berbahasa, serta memahami makna kata dengan lebih tepat, serta menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kajian linguistik. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.